Tapi hari ini yang bangga setan atau malaikat? Majelis ini majelis yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Hai malaikat, dulu waktu aku mau ciptakan mereka, kalian komplain, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka? Mereka hanya akan kelahi, mereka hanya akan perang, mereka hanya akan menumpahkan darah. Ada orang Tasikmalaya yang menumpahkan darah? Ada? Ada kemarin Idul Adha menumpahkan darah sapi. Meniti jalan untuk meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak cerita masalah cinta lagi. Untuk apa cerita cinta bagi masyarakat? Mubazir cerita cinta di sini, karena semuanya adalah pencinta-pencinta Abdul Somad. Kalau tak cinta, tak mungkin mereka datang kemari. Betul? Mereka adalah orang yang pagi, petang, siang dan malam melihat pengajian di YouTube, www.youtube.com. Mereka pagi, petang, mereka hari ini datang mau melihat mana orang yang selama ini menghabiskan paketku. Mereka berteriak tadi, lewat mobil yang pertama, lewat mobil yang kedua, lewat mobil yang ketiga. Mobil pertama Terios, mobil yang kedua, mobil yang ketiga Hammer itu Martil. Itu semuanya mobil panitia, bukan mobil ustadz. Jamaah semuanya pasang kamera. Wow, yang lihat mobilnya ustadz yang mana ya? Begitulah kecintaan mereka. Mudah-mudahan cinta mereka dibalas Allah Ta'ala dengan kebaikan-kebaikan. Anak-anak mereka menjadi anak yang soleh dan solihah, menjadi penghafal Al-Quran, dijauhkan dari sabu dan narkoba, dijauhkan dari zina, menutup aurat, menjaga kehormatan, mati dalam keadaan istiqomah dan husnul khatimah. Karena apa? Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama Abdul Somad mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah, ikuti dia. Tapi kalau dia tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti Nabi Muhammad, jangan ikuti dia. Karena kita semua statusnya sama, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang berkulit hitam, legam, miskin, susah, melarat, memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kenapa kau peluk aku? Karena di dunia ini aku miskin, susah, melarat, berkulit hitam, belum tentu aku jumpa dengan engkau nanti di surga ya Rasulullah. Nabi memberikan jawaban, almar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta dengan ulama, cinta dengan habaib, cinta dengan ajengan, cinta dengan kiai, maka akan bersama dengan mereka di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miskin kau di dunia, susah kau di dunia, jangan bersedih, karena kesusahanmu akan berakhir dengan kematian. Betul? Melarat kau di dunia, jangan bersedih, karena melaratmu akan berakhir begitu ruh keluar dari jasad. Tapi kalau kau kafir di dunia, walaupun kau kaya, kafirmu tidak akan selesai dengan kematian. Karena kalau kau mati kafir, neraka jahanam sudah menantimu, diletakkan kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepalamu. Ustadz, boleh nanya? Boleh. Apa pertanyaannya? Panasnya berapa Celcius? Astaghfirullahalazim. Otak mendidih, kau nanya Celcius lagi? Emangnya mati bawa termometer? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 5 poin disampaikan Abdul Somad. Pertama, jaga masjid, ramaikan, tetap sesuai ikuti protokol kesehatan. Siap? Siap. 2, cintai ulama, kawal kiai ajengan, ikuti ramaikan pengajian majelis-majelis ilmu. 3, anak-anak masukkan ke pondok pesantren, karena pesantren benteng terakhir perlawanan, memegang tegas Ahlus Sunnah wal
jamaah. Yang keempat, beramal sesuai kemampuan masing-masing. Yang orang kaya dengan hartanya, yang pejabat dengan tanda tangannya, ibu-ibu dengan mendidik anak-anaknya, bapak-bapak dengan menjaga keluarganya. Yang terakhir, yang kelima, jangan angkuh, jangan sombong, karena yang paling mulia di antara kita hanya orang yang paling takut kepada Allah. Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Abdul Somad. Berapa lama? Dimulai jam 2.15, dia berhenti jam 3:05. 50 menit kurang 10 menit 1 jam, sesuai tertulis di botol 600 ml. Mudah-mudahan apa saja yang disampaikannya, kesimpulannya ada 5 poin. Yang 5 poin itu apa? Kami lapar kepanasan lupa. Insya Allah bisa ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Bagaimana hukum bertorikoh? Torikoh artinya jalan. Torikoh artinya jalan. Abdul Somad bisa sampai ke masjid ini karena ada jalan. Kebetulan jalannya disusun oleh Imam Abdul Qadir Al-Jilani, maka disebut dengan Thariqah Qadiriyah. Kebetulan jalannya disusun oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, disebut dengan Thariqah Syadziliyah. Kebetulan jalannya disusun oleh Syekh Bahauddin Naqsabandi, maka disebut dengan Thariqah Naqsabandiyah. Kebetulan jalannya disusun oleh Syekh Abdullah Syattari, maka disebut jalannya Thariqah Syattariyah. Kebetulan jalannya disusun oleh Syekh Ahmad Al-Badawi, maka thariqahnya disebut dengan Thariqah Ahmadiyah, tapi bukan Mirza Ghulam Ahmad Nabi palsu. Nah, jadi jangan kelahi antara jalan-jalan ini. Ada yang jalan kemari melalui jalan aspal, ya nyampe juga. Ada yang jalan kemari melalui jalan sawah, ya sampai juga. Ada yang nggak jalan aspal, nggak jalan sawah, tapi lewat rumah-rumah orang sampai kemari, ya sampai juga. Yang penting jalan. Yang nggak boleh itu nggak jalan. Jadi bertorikoh itu adalah dengan berjalan, karena torikoh itu jalan cara berzikir. Ada zikirnya pakai suluk Naqsabandiyah. Ada gabungan antara Naqsabandiyah dengan Qadiriyah Abah Anom, namanya TKN, Thariqat Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Ini jalan semua, maka kita ikuti ulama. Maka apa yang sesuai, kebetulan ulamanya ikut jalan Abdul Hasan Asy-Syadzili, ya ikut. Mereka itu dapatnya dari mana? Saya nanya, saya kan nggak ngerti, nggak paham, jadi saya tanya Mursyid Syadziliyah, Syekh, namanya Syekh Muwaffaq dari Suriah. Syekh, ya, itu gimana sih ceritanya thariqah? Oh, jadi ulama itu Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili menyusun zikir-zikir, lalu dia susun, dia kasih ke muridnya. Karena kalau diamalkan semua orang nggak sanggup, dia pilih yang mudah-mudah, nih amalkan. Jadi sebetulnya guru-guru kita memberi kita zikir. Yang penting berzikir, ikhlas, suci, insya Allah sampai menuju ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Engkau yang ku maksud, ridhamu yang ku cari. Berzikir itu nyari ridha Allah. Jangan zikir supaya bisa jalan di atas air. Apa jalan di atas air? Jembatan udah banyak. Pak Kiai, semoga dipanjangkan umurnya, sehat, amin. Apakah ada ciri-ciri lahir taubat dari maksiat diterima Allah? Siswi SMA Negeri 1C Ciawi. Saya sangka tadi ada SMA Negeri 1C, berarti D, E, F, G, H, I, Z. Apa tanda taubat orang diterima Allah? Ustadz, ada yang ngasih tahu kalau taubatnya diterima badannya jadi gemuk. Lalu saya yang belum diterima. Ustadz, ada yang bilang kalau tobatnya diterima wajahnya putih. Loh, ini masih hitam. Tobat diterima kalau ada perubahan. Dulu sebelum hijrah, sebelum tobat, orangnya pelit, bin medit, bin bakil. Tapi setelah hijrah, mudah. Lewat kotak sedekah langsung nggak lihat-lihat, kasih aja, jemata kasih. Ya. Karena memang semua sudah disimpan 2000 semua. Dulu kalau masuk waktu azan,
hayya 'alas salah. Lepak balak 6. Tapi setelah hijrah, begitu masuk waktu sholat, langsung ambil wudhu, langsung ke masjid. Teman-temannya nanya, "Hei Bray, mau kemana?" "Mau ke masjid." "Udah azan?" "Belum azan." "Itu tadi azan apa?" Rupanya azan handphone. Salah setel. Dia tetap ke masjid. Dia bukan menunggu azan, tapi dia menunggu. Dia berzikir, i'tikaf di masjid. Jadi ciri orang taubat diterima ada perubahan. Allah rahasiakan, nggak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Allah rahasiakan, nggak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Allah rahasiakan, nggak ada yang tahu siapa dapat doa makbul 1 titik hari Jumat. Allah rahasiakan semua supaya kita makin semangat beramal dan renungkan diri, kira-kira setelah pengajian ini berubah atau tidak. Insya Allah setelah pengajian semuanya berubah, bukan berubah menjadi satria baja hitam. Bagaimana cara belajar qanaah? Iqna' bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Merasa cukuplah dengan pemberian Allah, maka kau akan menjadi orang yang paling qanaah. Seorang kaya punya mobil harga 5 miliar, pintunya 1. Ternyata mobil ini makin dikit pintunya makin mahal. Dia tetap merasa berduka cita, merasa sedih. Mobil mewah 5 miliar, sedih. Kenapa? Karena dia melihat temannya punya pesawat pribadi. Orang kalau melihat ke atas sampai mati nggak akan pernah bersyukur. Syukuri apa adanya. Untung di masjid. Kalau di luar masjid saya nyanyikan 1 album. Kalau mau menjadi orang qanaah, syukuri apa adanya. Oh, kalau begitu kita nggak akan maju, Pak Ustadz. Kita nggak akan menjadi orang kaya. Silakan cari harta, tapi untuk bangun pesantren gratis untuk tahfiz Quran. Silakan kau rebut jabatan, jadi gubernur, jadi presiden, tapi untuk mengirim anak-anak tak mampu sekolah dari Sabang sampai Merauke mendapatkan beasiswa gratis, full day, full beasiswa. Jadi dunia ini jangan dikejar, karena dia seperti air laut, makin asin, makin haus, makin kurang. Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahab. Kalau manusia ini punya 1 lembah dari emas, dia masih kurang, sampai mulutnya disumbat tanah, nyahu, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh sebab itu sering-sering pandang ke bawah, lihat ke bawah. Insya Allah kita akan menjadi orang bersyukur dan qanaah. Salam buat saudara dan keluarga Pak Ustadz, adik Pak Ustadz Jamal. Oh, kenal pula dia dengan adik saya. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairul jaza. Apa perbedaan antara jin, iblis dan setan? Seram. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau begitu makhluk yang disuruh beribadah cuma 2, yang ada hawa nafsunya dan disuruh beribadah cuma 2, manusia dan jin. Oke, kita sepakat. Malaikat nggak ada hawa nafsu. Jin dan manusia saja. Kalau begitu hanya 2. Manusia kita keluarkan, sekarang tinggal 1, namanya jin. Inna minnal muslimun wa minnal qasitun. Kami jin ini ada jin yang muslim dan ada jin yang kafir. Jin terbagi 2. Jin, ada jin yang baik, ada yang jin muslim, jin kafir. Yang jin kafir itu namanya syaitan. Induknya kana minal jinni, dia berasal dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih, dia melawan perintah Allah. Itulah iblis. Komunitasnya namanya jin, yang baik-baik namanya jin muslim, yang jahat-jahat namanya jin kafir, nama lainnya setan. Induk bosnya namanya iblis. Jelas? Saya ulang sekali lagi untuk para jin-jin supaya dia tahu juga. Nama komunitasnya jin,
Jin terbagi dua, yang baik-baik jin muslim, yang jahat-jahat jin kafir, nama lainnya setan, dan induknya adalah iblis. Jelas? Sampaikan ke jin-jin. Tanah wakaf yang dikhususkan untuk umum, seperti dipakai tempat parkir. Beda wakaf dengan infak. Kalau infak ambil duit masukkan ke kotak, infak namanya. Kalau wakaf mesti ada 4. Yang pertama orang yang berwakaf, yang kedua orang yang nerima wakaf, yang kedua 3 benda yang diwakafkan, yang keempat ada ijab dan aku wakafkan tanah ini 2 hektar untuk masjid tunai, aku terima. Diurus di kantor KUA, namanya akta ikrar wakaf. Bagi yang dapat tanah wakaf, segera urus ke kantor KUA. Ibu, kalau bapak mau minta besok pagi ke kantor KUA, jangan nangis. Dia bukan mau kawin lagi, dia mau ngurus akta ikrar wakaf. Setelah dapat akta ikrar wakaf 1 lembar, kertas ini dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, supaya tidak jadi sengketa anak cucu nanti. Nah, setelah tanah itu menjadi tanah wakaf, nggak boleh 3. La yuhabu, nggak boleh dihibahkan. Wala yurasu, nggak boleh diwariskan. Wala yuba'u, tidak boleh diperjualbelikan. Dia dikelola oleh nazir pengelola wakaf, dan pengelola wakaf boleh mengambil dari keuntungan 10%, bukan dari hasil, bukan dari tanah wakaf. Jadi kalau tanah wakaf itu harganya 1 miliar, pengelola wakaf nggak boleh ngambil. Tapi kalau di atasnya ada rukonya disewakan, dapat hasil 1 bulan 50 juta, maka pengelola wakaf boleh mengambil 10%. Undang-Undang Wakaf Republik Indonesia. Orang yang menyalahgunakan wakaf bisa dilaporkan ke polisi. Waspadalah. Kalau santri atau anak pesantren bisa nggak nerima zakat, Pak Ustadz? Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimin wa Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. 8. Kira-kira santri masuknya kemana? Fisabilillah. Itu yang ngomong bahwa santri masuk fisabilillah itu siapa? Namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, mazhabnya Syafi'i, meninggalnya 606, mudah ngingatnya. Imam Ghazali meninggalnya 505, dia 100 tahun setelah Imam Ghazali. 606, nama kitabnya Tafsir Al-Kabir atau Mafatih Al-Ghaib. Fatwa mazhab Syafi'i bernama Imam Ar-Razi bahwa semua subulullahi kasiratun, semua jalan yang mengagungkan agama Allah maka masuk fisabilillah. Makanya mahasiswa-mahasiswa Malaysia yang belajar ke Mesir itu 1 tahun dapat beasiswa 6.000 ringgit. 6.000 ringgit kali 4.000, 24 juta setahun dari zakat. Mahasiswa Malaysia itu baru zakat, belum lagi pinjaman dari kerajaan. Abdul Somad 4 tahun kuliah di Mesir, seperak haram dapat zakat. Kesian deh lu. Lalu Ustaz dapat biaya dari mana? Saya dapat beasiswa dari Al-Azhar. Nah, oleh sebab itu saya tidak ingin adik-adik anak-anak saya, alhamdulillah Pak Sekda ada, mudah-mudahan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten kita lancar sehingga pelajar-pelajar yang mau berangkat ke Mesir, ke Sudan dapat beasiswa dari zakat. Amin ya rabbal alamin. Nama saya Fadil Abdul Mughni, umur 11 tahun. Masya Allah, anak umur 11 tahun kirim surat sama Ustadz. Mudah-mudahan jadi anak soleh.
begini Pak Ustaz. Panjang ceritanya. Dulu ada salah satu sahabat Rasulullah SAW, begitu cintanya terhadap Rasul, beliau memeluknya dan minta didoakan agar masuk surga bersama Rasul. Saya terinspirasi ingin jadi da'i seperti Pak Ustaz. Bolehkah saya memeluk Pak Ustaz dan minta didoakan? Mana naik sini. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil warzuqhu fahmal mursalin. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa a'udzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lamma walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hazihi niyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته. Keluar dari majlis ini semua jamaah bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wala aiban illa satartah, tutupilah aib cacat kami ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmatmu, lapangkan kuburnya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami yang sakit berikan kesembuhan kesehatan untuk selamanya ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, segala hutang piutang kami bantu kami melunasinya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Segala hajat dunia hajat akhirat maka tunaikanlah ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat, jadikan anak-anak kami menjadi anak yang saleh dan salihah, min huffazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Al-Quran. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik, jadikan kami hambamu yang memakmurkan masjidmu dengan salat berjamaah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, angkatlah malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, bil khusus wabah COVID-19 dari negeri kami ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, para pejabat-pejabat kami bil khusus Pak Sekda, berikanlah beliau istiqamah dalam mengemban amanah ya Allah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.